zoonosis. Coronavirus atau yang biasanya disebut dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan. Penyakit atau virus ini berawal dari wabah yang ada di Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Virus ini sekarang sudah menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara, bahkan hampir seluruh di dunia saat ini dengan jumlah korban jiwa yang tidak sedikit, melainkan mencapai ribuan orang. Penyakit ini dinyatakan sebagai sebuah pandemi karena telah menyebar secara luas di dunia. Kasus positif COVID-19 selalu bertambah setiap harinya yang mengakibatkan sektor akan terus berdampak, terutama bagi kesehatan. Semenjak kemunculannya di Wuhan, Cina, virus ini terus menyebar secara global di tiap-tiap negara. Hal tersebut dapat terjadi karena virus ini termasuk virus yang mudah menyebar hanya dengan melalui percikan dari mulut atau hidung ketika seseorang berbicara, batuk, atau bersin. Virus ini mematikan karena gejala yang ditimbulkan tidak mudah dikenali seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam biasa, dan sesak napas. Tidak itu saja, virus ini dapat menyerang siapapun saja seperti bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, dan juga termasuk ibu yang sedang hamil maupun ibu menyusui. Virus ini dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang akut, hingga kematian. Virus COVID-19 juga memberikan dampak yang besar bagi masyarakat berbagai bidang. Salah satu contoh adalah dalam bidang kesehatan. Pengaruh yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 dalam bidang kesehatan yaitu tingkat kesehatan menurun karena banyak yang terpapar COVID-19 dan banyak masyarakat yang stres karena khawatir dan takut tertular coronavirus, sehingga dampak pada sistem imun yang menurun. Selain itu, banyak tenaga kesehatan yang berguguran akibat pandemi ini. Bahkan tidak hanya itu saja, COVID-19 juga memberikan dampak negatif seperti rumah sakit kewalahan, naskes tertular, pasien COVID depresi, dan takut untuk rumah sakit. Adapun dampak positif yang diberikan seperti masyarakat lebih peduli, lebih waspada, kehidupan lebih teratur, dan kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan. Bahkan banyak negara yang mencatat adanya korban di tempat mereka. Contoh seperti negara kita yaitu Indonesia sendiri yang sudah mencapai 4.227.038 yang terkonfirmasi virus corona. Adapun yang meninggal akibat virus corona sebanyak 142.612 pada tanggal 9 Oktober 2021. Pandemi COVID-19 hingga kini kasus positif masih mengalami peningkatan yang disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Penegasan ulang. Oleh karena itu, pada pandemi ini menyebabkan pemerintah melakukan kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat dan aktivitas lainnya. Semua orang memiliki kewajiban untuk melindungi kesehatan diri sendiri dengan cara mengindahkan protokol kesehatan, menjaga kesehatan fisik serta mental. Akibat dari virus COVID-19 ini pun pemerintah mengeluarkan sejumlah imbauan sejak maraknya COVID-19. Selain menganjurkan cuci tangan dengan air dan sabun serta penerapan pola hidup bersih dan sehat, masyarakat juga diminta untuk melakukan aktivitas di luar ruangan. Jika benar-benar mendesak, beberapa perusahaan bahkan sudah menerapkan kebijakan agar dapat bekerja di rumah atau work from home. Adapun cara yang dapat dilakukan agar imun tetap terjaga seperti melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, istirahat dan minum air putih yang cukup. Kedua, konsumsi makanan yang sehat dan bergizi serta mengkonsumsi vitamin. Dan yang terakhir adalah berolahraga secara teratur. Selain agar imun terjaga untuk menghindari COVID-19, kita juga harus menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah diri dari virus COVID-19, seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan tidak berkerumun.